Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi, Ibu. Kurang semangat. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Apakah sehat semuanya? Baik, Ibu. Bagus kalau adik-adik sekalian semuanya sehat. Sebelum kita mulai kegiatan layanan kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek hadiran adik-adik sekalian. Apakah ada yang tidak masuk? Bisa hadir semua, Ibu. Sebelum kita mulai kegiatan layanan, Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Apakah ada yang bersedia? Ketua kelas, Saya Ibu. silakan. Sama hari kasih dan hati berdoa. Jadi yang saya berdoa untuk Tuhan dan Tuhan sendiri berdoa dengan yang Bapa. Kalau berada surga, puji syukur dan kehadiratmu. Semoga proses kegiatan kami berjalan dengan lancar. Ini Bapa namun Tuhan puji kini dan semakin segala masa. Diri dan Bapa. Terima kasih banyak Adina. Sama-sama Ibu. Jadi adik-adik sekalian, selama 1 jam pertemuan ke depan, kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Tema yang akan kita angkat hari ini sangat dekat dengan kehidupan adik-adik sekalian, yaitu scroll bijak, hidup lebih asik. Jadi tujuan dari layanan hari kita pada hari ini adalah agar adik-adik sekalian mampu memahami apa saja dampak dari kecanduan media sosial. Jadi adik-adik sekalian bisa mengaitkannya dengan kehidupan pribadi sosial adik-adik sekalian. Jadi tahapan kegiatan kita pada hari ini sangat seru. Jadi kita akan menonton video edukatif bersama, lalu kita akan melakukan diskusi kelompok dengan menggunakan metode debat pro dan kontra. Apakah adik-adik sekalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita? Siap, Ibu. Sebelum kita masuk dalam kelompok berdebat bersama, Ibu akan mengetes kefokusan adik-adik sekalian dengan mengikuti ice breaking bersama. Jadi ice breakingnya ini bernama kebiasaan digital saya. Jadi aturan dalam ice breaking ini, Ibu akan menyebutkan pernyataan dan pernyataan tersebut sesuai dengan diri adik-adik sekalian. Jadi adik-adik sekalian berdiri jika pernyataan tersebut tidak sesuai, dan adik-adik sekalian duduk jika pernyataan tersebut tidak sesuai dengan diri adik-adik sekalian. Apakah adik-adik paham? Paham, Ibu. Oke. Ibu persilakan adik-adik untuk berdiri seperti SPB bersama. Jadi Ibu akan membacakan pernyataan sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi. Jadi adik-adik berdiri dan akan duduk jika pernyataan tersebut tidak sesuai dengan diri adik-adik sekalian. Jadi Ibu akan mulai ya adik-adik. Ya, Ibu. Stand up if jika adik-adik sekalian pernah membuka media sosial saat sedang belajar. Oke, kita lanjut. Stand up if apakah adik-adik sekalian pernah tidur malam atau begadang karena asik bermain media sosial? Stand up if apakah adik-adik merasa waktu seharian habis hanya untuk scrolling TikTok dan Instagram? Oke, sekian dari SPM kita. Terima kasih. Dan yang dapat kita lihat sekalian, banyak sekali ya adik-adik yang berdiri, dan aspek yang tadi kita bisa melihat bahwa HP dan media sosial memang memegang kendali besar dalam hidup adik-adik sekalian. Jadi setelah melakukan SPM tadi, kita akan masuk pada tahap inti kegiatan kita. Jadi sekarang di depan ini ada terdapat LCD. Ibu akan menampilkan sebuah video edukatif yang berjudul film pendek bijak menggunakan media sosial. Jadi adik-adik sekalian menonton dan mengamati dengan sesama dan mencatat poin-poin penting di dalam kertas kalian. Baik, Bu.
Nah, dari video yang tadi kita tonton, adik-adik sekalian bisa melihat realita yang sangat dekat dalam kehidupan adik-adik. Jadi, media sosial itu adalah platform digital untuk berkomunikasi dan berbagi konten. Jadi, sisi positifnya juga ada, seperti memudahkan relasi, menjadi sumber belajar dan wadah kreativitas. Namun, ada juga sisi negatif, itu dampak merusaknya prestasi akademik adik-adik sekalian, insomnia karena paparan blue light, hingga munculnya rasa cemas akibat social comparison atau FOMO. Tanda-tandanya jelas, mulai dari pikiran yang terus-menerus tertuju pada medsos hingga merasa gelisah jika tidak memegang HP. Oleh karena itu kita butuh yang namanya self-regulation atau penghargaan diri, pengaturan diri. Jadi sampai sini apakah ada yang ingin memberikan tanggapan mengenai video yang Ibu tayangkan dengan penjelasan yang tadi Ibu jelaskan? Jika tidak paham adik-adik sekalian, baik, jika tidak ada, sekarang kita akan masuk pada sesi yang paling seru, yaitu Ibu akan membagi kelas ini dalam dua kelompok besar yang berpasangan. Jadi di sebelah kanan Ibu akan menjadi kubu pro. Tugas dari kelompok kubu pro ini adalah mendukung pemanfaatan medsos secara bebas demi ekspresi dan relasi. Dan di sebelah kiri Ibu akan menjadi kubu kontra. Tugas dari kelompok kubu kontra ini adalah menyoroti bahayanya kecanduan media sosial, penurunan fokus dan gangguan emosional akibat medsos. Jadi di meja masing-masing adik sekalian, Ibu akan membagikan media angkat telunjuk. Ini adalah sebagai alat kendali hak bicara setiap kelompok. Sekalian kita akan membentuk kelompok. Sebelum debat dimulai, Ibu akan memberikan kesempatan waktu 3 menit untuk adik-adik berdiskusi secara internal di dalam kelompok masing-masing. Jadi adik-adik sekalian, gunakan waktu ini untuk menyusun argumen dan mengisi poin identifikasi pada lembar LKPD yang Ibu akan berikan. Jadi di dalam lembar kerja peserta didik, adik-adik harus mengisi nama kelompok, terus adik-adik harus mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, menentukan
Waktu diskusi habis, mari kita mulai debat kita. Jadi di sini Ibu akan bertindak sebagai moderator. Jadi mosi debat kita pada hari ini adalah media sosial lebih banyak merusak mental dan konsentrasi belajar remaja daripada mewujudkan manfaatnya. Jadi Ibu mempersilakan setiap perwakilan dari kubu kedua kelompok kubu ini untuk menyampaikan argumen pembukaannya terlebih dahulu. Jadi dimulai dari teman dari kelompok kubu pro, silakan ada perwakilan untuk menyampaikan argumen. Ada Ibu. Oh ya, silakan. Jangan lupa ya adik-adik menggunakan media alat yang sudah Ibu berikan. Baik Ibu. Silakan adik Tima. Baik, terima kasih moderator. Kami dari kubu pro dengan tegas menyatakan tidak setuju dengan isu tersebut. Berdasarkan video yang kita tonton tadi, media sosial ini justru menjadi ruang kreativitas tanpa batas bagi remaja. Nah, lewat platform digital ini tidak bisa membantu public speaking, membuat konten edukatif, bahkan membangun relasi pertemanan yang lebih luas tanpa batas geografis. Nah, dari sini dengan menuduh media sosial sebagai perusak media sosial sebagai perusak mental adalah hal yang tidak adil karena semua kembali ke pribadi individu masing-masing. Sekian dari saya. Kami paham Ibu. Sabar adik Intan. Terima kasih argumen dari adik Dino untuk mewakili kelompok kubu pro. Jadi sekarang untuk kelompok kubu kontra silakan perwakilan dari adik Intan untuk menyampaikan argumen. Adik Dino silakan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kami dari kubu kontra justru sangat setuju dengan isu bahwa media sosial itu merusak. Jadi fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar remaja tidak sedia dulu. Jadi banyak dari kita yang mengalami kecanduan atau problematik internet. Jadi gara-gara aksi scrolling sampai larut malam, kita jadi kena insomnia, paginya di sekolah jadi mengantuk, terus akhirnya prestasi akademik turun drastis. Belum lagi fenomena social compression yang bikin remaja sering merasa insecure karena membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain di medsos. Jadi dampaknya jelas lebih banyak buruknya. Terima kasih adik Tio atas penyampaian argumennya. Sekarang kita akan melanjutkan ke sesi debat bebas. Jadi silakan ada dari perwakilan kelompok untuk menyampaikan pendapat masing-masing. Kami Bu. Silakan ada Kofar. Jadi tadi Bu, Bunda bilang kalau media sosial bikin insecure karena social compression. Menurut kami itu adalah sudut pandang yang salah. Justru dengan melihat pencapaian orang lain di media sosial, kita sebagai remaja bisa memotivasi untuk berkembang. Tinggal bagaimana kita melakukan kontrol diri atau self regulation. Jadi masalahnya bukan aplikasinya, tetapi mental penggunanya yang belum dewasa. Baik, ada pesan apakah dari kelompok? Ya silakan. Kami menyampaikan Ibu. Ya silakan. Izin menyangka dari pernyataan dari teman Ovan. Jadi teori tentang kontrol diri itu boleh diucapkan, tapi sangat sulit dilakukan oleh remaja. Jadi kenapa? Karena algoritma itu media sosial itu sengaja dirancang untuk membuat kita itu
kecanduan berdasarkan ciri kecanduan yang kita tahu. Ada efek toleransi di mana kita awalnya itu cuma yang scrolling hanya 10 menit, tapi berakhir mungkin berjam-jam karena otak kita itu terus menuntut kepuasan. Jadi ditambah lagi ada gejala ini withdrawal, kalau kuota habis atau ini gawe disita orang tua, kita langsung gelisah, cemas dan mudah marah. Jadi pengaruh algoritma itu jauh lebih kuat daripada kontrol dari remaja. Luar biasa dalam proses debat ini. Mari kita beri tepuk tangan untuk adik-adik. Jadi ibu meminta setiap kelompok untuk duduk bersama kembali mengubah posisi yang sama. Jadi ibu akan meminta adik-adik sekalian mendiskusikan alternatif solusi terbaik untuk mengatasi masalah scrolling berlebihan ini. Jadi adik-adik sekalian bisa menuangkan diskusi kalian bersama tadi ke dalam LKPD di bagian C menentukan solusi dan di bagian D mengambil keputusan. Jadi adik-adik silakan untuk menuliskan alternatif solusi di LKPD kelompok yang ibu bagikan tadi. Mari ibu. Apakah adik-adik sudah mengisi lembar kerja peserta didik yang sudah ibu bagikan? Sudah ibu. Terima kasih ibu banget. Jadi ibu akan menjelaskan sedikit. Adik-adik sekalian harus mengingat bahwa kunci utama dalam self regulation atau regulasi diri. Jadi adik-adik bisa melepas dari teknologi yang adik-adik gunakan sekalian. Bisa dengan cara mengaturnya melalui manajemen waktu layar, menentukan skala prioritas, mengurasi konten yang kita ikuti, dan melakukan detox digital secara berkala demi tercapainya keseimbangan kehidupan digital adik-adik sekalian. Apakah yang tadi dijelaskan adik-adik paham? Paham. Ibu bisa meminta adik-adik, salah satu adik-adik untuk menuliskan apa yang kita ikuti dalam proses layanan dengan kita pada saat ini. Ya, silakan adik-adik. Ibu tadi ibu sudah membawakan materi yang cukup bagus. Terus refleksi dari kami itu sendiri bahwa kami juga dapat mengetahui ada dampak positif dari media sosial, dampak negatif juga dari media sosial. Jadi kami bisa kebanyakan mungkin bisa memiliki waktu untuk bisa memperbaiki waktu kami dalam scrolling media sosial dan mencari-cari tambahan yang lebih positif bagi kami. Ya. Terima kasih ya Bu Kuto. Sekian dari proses layanan bimbingan transiter kita. Terima kasih banyak atas partisipasi adik-adik yang luar biasa, sportivitas adik-adik yang tinggi dan pemikiran kritis adik-adik sekalian pada proses layanan bimbingan tersebut. Jadi ibu harap apa yang adik-adik dapatkan benar-benar adik-adik terapkan
dalam kehidupan adik-adik sekalian, sehingga adik-adik bisa menggunakan media sosial secara bijak dan membuat hidup adik-adik sekalian menjadi lebih asik. Jadi sekian dari kegiatan kita pada pagi ini. Mari kita tutup kegiatan kita dengan mengucap syukur sesuai keyakinan kita masing-masing. Jadi Ibu persilakan untuk adik-adik sekalian perwakilan untuk doa kegiatan kita. Saya Yang ada kegiatan silakan. baik dari sebelum kita pulang kita berdoa, dan izinkan saya berdoa menurut agama pesan saya Kristus berpesan. Mari kita melihat Tuhan dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu mencari dan awal dengan memberikan yang baik. Terima kasih Tuhan, sedang kami kuat, amin. Terima kasih adik-adik sekalian. Selamat siang dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.